Halo Sobat Merpati, hari ini saya ada di rumah seseorang yang menurut saya low profile banget. Kalau nggak kenal mungkin orang cenderung, wah sombong nih, diam aja. Tapi begitu ngobrol seru, ilmunya banyak ternyata. Kehidupan pekerjaannya ada di dunia seputar vaksin. Hanya hari ini saya mau membahas vaksin di rumah beliau nih di Cilengsi, Jonggol. Kita hari ini ada di kediaman Pak Gunandar. Halo Pak, sehat Pak? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Saya sedikit mau bertanya tentang vaksin Pak. Kalau di, langsung aja ya Pak, ada vaksin jenis ND. Mungkin teman-teman banyak terpaku ke merek, ada Medion, ada Galimun gitu. Ada yang fanatik, wah gue mau ke Galimun. Sebenarnya sih merek buat saya nggak masalah. Cuman kan di Galimun ini ada varian ND, ada ND-G7. Pembedanya apa Pak? Kalau perbedaannya sendiri itu kan ND ada beberapa strain, ada NDLS dan ND lokal. ND lokal itu yang biasa kalau di vaksin itu biasanya ada kodenya G7. G7 atau NDL ya Pak? eh, NDL atau ND-G7 itu ND lokal, ND yang diambil dari strain lokal, isolat lokal. Jadi diambil dari lapangan yang ada di Indonesia itu intinya sih. Nah, kalau diambil dari lapangan, ND itu kita dikembangkan lagi, lalu dibikin vaksin jadi sesuai dengan ND yang ada di negara kita. Sebenarnya ada yang di posisi di tempat kita. Yes. Nah, Cocok itu yang dengan disebut cocok dengan iklim kita lah ya. cocok dengan iklim. Karena virusnya itu virus yang diambil dari tempat kita berada. Kalau saya sekali lihat di vaksin juga ada ND IB atau ND G7. IB itu lebih ke apa Pak? Kalau IB itu lebih mengarah ke bronkitis, kayak misalnya yang biasanya dengan ciri-ciri sesak napas, saluran napas berlendir, atau biasanya bersin-bersin, itu biasanya IB itu kalau dibiarkan memperparah biasanya mengarahnya ke reproduksi juga sih. Oh, kalau kayak contoh mungkin kita pernah ngalamin case di kandang nih, piyik yang ngap-ngapan atau burung dewasa yang tiba-tiba ngap-ngap, itu faktor dari IB itu, Bisa infection jadi, bronchitis. bisa jadi karena dia menyerang pernapasan sih. Bisa kalau udah masuk ke paru-paru, sampai ke paru-paru ya itu biasanya ngap-ngapan, susah napas. Ada lagi kan varian Coriza, vaksin Coriza tuh Pak. Bedanya sama IB, perbedaannya ada di apa? Karena kalau saya nangkep Coriza kan snot ya Pak ya. Iya. Akhirnya ke pernapasan juga tuh. Apakah Iya. itu ada perbedaan antara dua vaksin itu? Kalau Coriza sendiri itu kan dari bakteri. Oke, Nah. bakteri. Nah, kalau Coriza sendiri itu dari bakteri, menyerang daerah apa ya? Ya termasuk daerah pernapasan juga sih. Cuma kalau kayak IB itu masuknya virus. Ada perbedaannya di situ ya. Perbedaan. Ada lagi biasanya kita lihat di vaksin tuh peternakan bebek biasa yang sering pakai nih Pak. Ada inisialnya variannya EDS, Egg Drop Syndrome ya. Iya. Nah, apakah di merpati itu efektif atau hanya di ayam pun saya lihat jarang yang pakai EDS, tapi kalau di bebek banyak, itu sebabnya apa sih Pak kira-kira? Kalau di merpati atau di
Kalau di Merpati hampir jarang banget terjadi sih dengan penyakit NDS. Itu biasanya ya untuk breeder ayam atau di peternakan bebek, itu yang biasa mengakibatkan gangguan produksi telurnya sih. Iya. Oke, nah tadi kita udah bahas dikit tuh ND, perbedaannya ND sama NDG7, IB, Korza ini. Sekarang saya mau lebih tanya efektifnya vaksin, Pak. 1 tahun kah? 6 bulan kah? Atau di kalangan pemain Merpati ada yang vaksin usia 30 hari vaksin, usia 60 sampai 90 hari divaksin. Nanti kita akan vaksin massal biasanya 6 bulan sekali. Itu yang efektif yang kayak gimana, Pak? Untuk vaksinasi pakai emulsi, itu sekali suntik itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Iya. Itu posisi masih Aktif. antibodi masih stabil. Biasanya setelah 6 bulan dia akan turun. Jadi nggak perlu apa istilahnya vaksinasi nyampe 2 kali, nggak istilahnya. Disuntik 1 kali terus 2 bulan atau disuntik lagi itu nggak perlu sih, karena sekali suntik itu antibodi terbentuk setelah sekitar 3 minggu dan itu bisa bertahan 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Artinya kita vaksin, misalkan kita akan menghadapi musim pancaroba. Ya. Artinya kita tarik mundur 1 bulan sebelumnya, kita harus sudah vaksin di situ. Ya, karena Jadi begitu kita masuk musim itu, baru udah terbentuk antibodinya. ya paling nggak 3 minggu sebelum, ya sekarang anggap aja lah di Merpati Pos itu 1 bulan Januari misalnya, anggap aja Februari awal itu udah mulai musim latihan lomba. Paling nggak Januari awal itu kita udah ada persiapan 1 bulan untuk vaksinasi. Nah, selama sekitar 21 hari itu biasanya. 21 hari antibodinya itu udah full. Biasa udah 100% dan itu pada masuk Februari posisi antibodi udah full. Jadi masa perlombaan itu saya rasa udah aman. Masa istirahatnya, Pak, dari suntik kan burung harus istirahat tuh. Iya. Nah, mungkin kalau kita di kandang cuma istirahat 1 hari, besoknya ngawang. Untuk latihan setelah hari keberapa?